Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala rasuluhul karim ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khatib berwasiat kepada diri pribadi dan jamaah sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebaik-baik bekal kita untuk menghadap Allah adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaik-baik bekal kita adalah yang meringankan perjalanan kita, bukan yang memberatkan perjalanan kita semuanya. Sebaik-baik bekal adalah yang bermanfaat dalam perjalanan, bukan yang sia-sia justru memberatkan. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita juga senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Beberapa pekan yang lalu, sebulan yang lalu, kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan yang agung. Bulan yang kita diringankan untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang hampir-hampir mustahil kita lakukan pada bulan-bulan yang lainnya. Kita juga bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan Syawal, yang beberapa hari lagi, 7-8 hari lagi akan segera lewat. Padahal barangkali kita semuanya belum menyempurnakan puasa Ramadan kita dengan puasa 6 hari pada bulan Syawal. Maka khatib mengingatkan pada diri pribadi dan jamaah sekalian, marilah kita gunakan kesempatan menggenapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Puasa Ramadan kita genapkan dengan puasa 6 hari pada bulan Syawal. Ma'asyiral muslimin,
yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita semuanya dalam satu sabdanya, inna li rabbikum fi ayyami dahrikum nafahat fata'arradu laha la'alla ahadakum yusibuhu minha fala yashqauna abadan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dalam sepanjang tahun mempunyai hari-hari yang Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmatnya kepada kita semuanya. Seorang alim menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala dalam sepanjang tahun menurunkan kepada kita semuanya momen-momen istimewa kepada kita semuanya. Maka kita diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fata'arradu laha. Maka hendaklah kita ngadang-ngadang kesempatan istimewa tersebut. Hendaklah kita senantiasa muncul dalam kesempatan istimewa tersebut untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Kita berharap bahwa kita mendapatkan satu kebaikan dari kebaikan-kebaikan tersebut, sehingga kita tidak termasuk orang yang celaka selamanya. Ramadan, salah satu bulan yang agung, sudah lewat. Syawal juga demikian, sudah lewat. Sebagai orang yang beriman, kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala sudah dipertemukan dengan bulan agung tersebut. Sekaligus kita bersedih karena bisa jadi kita belum maksimal dalam melaksanakan ketaatan-ketaatan pada bulan tersebut. Banyak hal yang belum kita lakukan. Puasa kita barangkali sempurna secara fikhiyah, 30 hari kita lakukan, tetapi bisa jadi puasa kita semuanya, atau ada salah satu di antara hari-hari puasa kita itu tidak beda dengan puasanya anak-anak kita semuanya. Begitu juga dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Maka kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan tersebut, sekaligus bersedih. Dan kita juga senantiasa berharap pada Allah Subhanahu wa taala bahwa yang belum sempurna tersebut dibalas sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditambal kekurangan-kekurangannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga khawatir bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menerima sebagian dari amal-amal tersebut. Maka perasaan bersyukur dan khawatir, harap dan khawatir itu akan menanamkan dalam jiwa kita semuanya untuk senantiasa merindukan kebaikan-kebaikan, senantiasa merindukan kesempatan melakukan amal soleh, sekaligus juga takut bahwa amal soleh kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala setelah melewatkan Ramadan dan bulan Syawal yang sebentar lagi juga akan lewat, berharaplah kepada Allah, senantiasa optimislah kepada Allah wahai jamaah sekalian, karena setelah ini Allah Subhanahu wa ta'ala akan mempertemukan kita insyaallah dengan bulan-bulan yang mulia. Inna iddatash shuhuri 'indallahi fi kitabil 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Bahwa hitungan bulan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala sejak diciptakan langit dan bumi itu adalah 12 bulan.
Di antara 12 bulan itu minha arba'atun hurum, ada 4 bulan yang mulia. 3 bulan berturut-turut, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian bulan Muharram. Bulan Dzulqa'dah yang sebentar lagi akan datang pada kita semuanya. Kemudian bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, dan satu lagi yang terpisah adalah bulan Rajab. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari 4 bulan yang mulia itu, salah satunya ada bulan yang sangat mulia sekali, yaitu bulan Dzulhijjah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita semuanya dalam hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man amila ma amila ibnu adama min amalin yawman nahri ahabbu ila Allahi min ihraqid dami wa innaha la ta'ti yawmal qiyamati biquruniha wa adlafiha wa ash'ariha wa inna ad-dama la yaqa'u min Allahi bimakanin qabla an yaqa'a min al-ardi fatibu biha nafsan. Tentu kita mengetahui semuanya bahwa di antara bulan-bulan yang mulia itu ada amalan yang sangat mulia yang merupakan rukun dari rukun Islam, yaitu melaksanakan ibadah haji. Man istata'a ilaihi sabila, bagi siapa yang diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan perjalanan, baik mampu secara fisiknya, mampu secara materinya, atau mampu kondisi perjalanan sehingga memungkinkan untuk melaksanakan perjalanan ke Baitullah Al-Haram. Tetapi jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita semuanya, ma'amila ibnu Adam, tidaklah seorang anak Adam melakukan satu amalan, min amalin, dari satu amalan, yauman nahri, pada yaumun nahr, pada hari nahr, pada hari 10 Dzulhijjah, 11, 12 dan 13. Ahabbu ilallah, yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, min ihraqid dami, daripada mengalirkan darah, yaitu menyembelih hewan kurban. Wa innaha la ta'ti yaumal qiyamati, sungguhnya udhiyah, hewan korban itu akan datang pada hari kiamat, biquruniha, dengan tanduknya, wa adlafiha, dengan kuku-kukunya, wa ash'ariha, dan dengan rambut-rambutnya, wa innad dama la yaqa'u minallahi bimakanin qabla an yaqa'a minal ardi. Pahala tetesan darah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum sampai menetes ke tanah. Subhanallah. Hadis ini memotivasi kita semuanya jemaah sekalian untuk melakukan pada momen-momen yang istimewa yang diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah pada bulan yang mulia, bulan Dzulhijjah, untuk melaksanakan ibadah kurban. Ibadah yang sering salah fahami oleh sebagian kaum muslimin bahwa cukup untuk dilakukan sekali seumur hidup. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu wuqufun ma'ahu bi Arafat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan waktu itu kami berada di Arafat, ya ayuhan nas, wahai manusia semuanya, inna ala kulli ahli baitin, sesungguhnya atas setiap ahli bait, keluarga, kepala keluarga, fi kulli amin, dalam setiap tahun, udhiyatun, untuk berkorban. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa termotivasi dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
untuk melaksanakan ibadah yang mulia ini. Karena tanduknya akan menjadi saksi bagi kita semuanya, kuku-kukunya, rambut-rambutnya, bahkan tetesan darahnya akan menjadi saksi bagi kita semuanya di depan Allah pada yaumul qiyamah. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan kepada kita semua, menyampaikan kepada kita semuanya bahwa ini bukan satu kewajiban bagi semua orang. Karena tentu kondisi kita semuanya bertingkat-tingkat dan berbeda-beda. Dalam hadisnya yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang mempunyai kelapangan rizki, lapang rizkinya, tidak punya hutang, kalaupun punya hutang yang belum mendesak jatuh temponya bisa dijadwal ulang, ataupun tidak punya tanggungan-tanggungan yang lain yang sudah menunggu orang-orang yang punya kelapangan tersebut, walam yudhi, tidak berkorban, fala yaqrabanna musallana, maka janganlah mendekati tempat solat kami, tempat solat yang digunakan untuk melakukan solat Idul Adha dan tempat yang digunakan untuk melaksanakan ibadah kurban. Maka alangkah baiknya sebagaimana yang sudah dilakukan oleh saudara-saudara kita, bahkan di beberapa masjid melakukan tabungan kurban dalam rangka untuk bisa melaksanakan ibadah yang sangat mulia ini. Karena seringkali kita mendapati banyak sekali kaum muslimin itu mementingkan sesuatu yang tidak penting, yang sebetulnya mampu untuk melaksanakan ibadah yang mulia ini. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada hadis Rasulullah SAW, momen-momen istimewa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Bukan hanya Ramadan yang sudah lewat yang kita harapkan akan bertemu 1 tahun lagi. Bahkan setiap hari kita pun senantiasa ketemu dengan momen-momen istimewa. Sebelum subuh adalah momen istimewa untuk senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari Jumat ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyatakan bahwa adalah satu hari yang sangat istimewa. Kita senantiasa disyariatkan untuk banyak-banyak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka marilah jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa ngadang-ngadang, kalau bisa senantiasa ada di momen-momen istimewa tersebut, dan kita melakukan kebaikan-kebaikan sehingga kita tidak termasuk orang-orang yang merugi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas saa'ati syai'un 'adzim. Yauma tarawunaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Masyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita tutup khutbah Jumat pada siang hari ini dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala
agar dinampakkan bagi kita semuanya yang hak itu betul-betul terang, sehingga kita diberikan taufik, kekuatan, hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kebenaran tersebut, dan agar senantiasa dinampakkan kepada kita semuanya itu yang batil terang batilnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita semuanya untuk menjauhi kebatilan tersebut. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana anzilna munzalan baraka wa anta khairul munzilin. Rabbana adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin waj'al lana min ladunka sultanan nasira. Allahumma ansuril mujahidina fi sabilika ya Rahman ya Rahim. Allahumma ansuril mujahidina fi anha'i ardika ya Rahman ya Rahim. Allahumma ahlikil kafarata wal zalimin a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma shattid shamlahum wa zalzil aqdamahum wa alqi fi qulubihim ar-ra'ba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Sawu salatum tanata siyata sufuf min qamatis salat. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى
ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.